darah manusia sedunia. Oi, Amerika, hidup dari menghisap darah manusia sedunia. Sama dengan para penjajah lain semacam Eropa dan yang lainnya. Amerika, hidup dari menghisap darah manusia sedunia. Amerika, hidup dari menghisap darah manusia sedunia. Amerika, hidup dari menghisap darah manusia sedunia. Sama dengan para penjajah lain semacam Eropa dan yang lainnya. Kenapa Amerika Serikat bisa punya utang ratusan ribu triliun rupiah, tapi negaranya tetap gak bangkrut-bangkrut? Bukan karena mereka pintar bisnis, jawabannya karena ada satu sistem licik yang mereka bangun bertahun-tahun lalu, bernama petrodolar system. Sago awal mula semuanya pada tahun 1974. Pada tahun ini dolar Amerika sedang goyah berat karena sudah tidak lagi didukung emas murni. Sejak Nixon cabut Bretton Woods, nilai dolar mulai goyang. Datang Henry Kissinger ke Arab Saudi dengan sebuah tawaran yang tidak bisa ditolak. Dealnya sederhana tapi dahsyat, kami Amerika akan melindungi kerajaan kalian dengan kekuatan militer penuh. Tapi syaratnya satu, kalian dan seluruh OPEC hanya boleh menjual minyak menggunakan mata uang dolar Amerika. Kesepakatan itu pun terjadi, lahirlah yang disebut petrodolar, permintaan buatan untuk dolar. Bayangkan ini, hampir setiap negara di dunia butuh minyak untuk pabrik, transportasi, listrik, bahkan logistik makanan sehari-hari. Karena minyak hanya boleh dibeli dengan dolar, maka seluruh dunia terpaksa mencari dolar setiap saat. Ini namanya permintaan buatan atau sintetik temangga. Amerika, hidup dari menghisap darah manusia sedunia. Amerika, hidup dari menghisap darah manusia sedunia. Amerika, hidup dari menghisap darah manusia sedunia. Sama dengan para penjajah lain semacam Eropa dan yang lainnya. Amerika tinggal mencetak dolar sebanyak yang mereka mau, sementara negara lain termasuk Indonesia harus bekerja keras, menjual barang, mengekspor sumber daya alam, bahkan meminjam uang hanya untuk mendapatkan dolar itu. Uang muter balik ke Amerika, petrodolar recycling, triliunan dolar yang masuk ke kantong negara-negara pengekspor minyak terutama Arab Saudi. Tidak dibiarkan mengendap begitu saja, uang itu diputar balik ke Amerika. Mereka beli US Treasury, surat utang pemerintah Amerika. Setiap kali dunia membeli minyak secara tidak langsung, mereka sedang meminjamkan uang ke Amerika untuk menutup defisit anggaran dan membiayai militer mereka yang super mahal. Jadi semakin banyak minyak yang dibeli dunia, semakin besar pula pinjaman gratis yang diterima Amerika. Dolar dijadikan senjata mematikan. Ini bagian yang paling gelap, karena hampir semua transaksi dolar di dunia harus melewati sistem keuangan Amerika, termasuk SWIFT. Amerika Serikat punya kekuasaan luar biasa, yaitu tombol mati. Mereka bisa menekan satu tombol untuk memblokir akses suatu negara ke sistem dolar. Akibatnya, negara tersebut langsung lumpuh, tidak bisa bayar impor, tidak bisa terima ekspor. Perusahaan kolaps, rakyat kelaparan tanpa perlu menembakkan satu peluru pun. Ini disebut weaponization of the dollar atau weaponized interdependence. Kesimpulan sederhana, Amerika tidak perlu takut utang membengkak, karena seluruh dunia yang membayar utang mereka. Mereka mencetak dolar dunia yang bekerja keras untuk mendapatkannya, lalu uang itu kembali lagi ke Amerika dalam bentuk pinjaman. Itulah mengapa Amerika bisa berutang ratusan ribu triliun rupiah dan tetap berdiri tegak. Sistem yang sangat licik, sistem yang sangat kejam, dan sistem yang sampai sekarang masih berjalan. Amerika, hidup dari menghisap darah manusia sedunia. Amerika, hidup dari menghisap darah manusia sedunia. Amerika, hidup dari menghisap darah manusia sedunia. Sama dengan para penjajah lain semacam Eropa dan yang lainnya. Amerika hidup dari menghisap darah manusia sedunia. Amerika hidup dari menghisap darah manusia sedunia. Amerika hidup dari menghisap darah manusia sedunia.
sama dengan para penjajah lain semacam Eropa dan yang lainnya. Kenapa Amerika Serikat bisa punya utang ratusan ribu triliun rupiah tapi negaranya tetap gak bangkrut? Bukan karena mereka pintar bisnis. Jawabannya karena ada satu sistem licik yang mereka bangun bertahun-tahun lalu, bernama petrodollar system. Semuanya pada tahun 1974. Pada tahun ini dolar Amerika sedang goyah berat karena sudah tidak lagi didukung emas murni. Sejak Nixon cabut Bretton Woods, nilai dolar mulai goyang. Pedang Henry Kissinger ke Arab Saudi dengan sebuah tawaran yang tidak bisa ditolak. Dealnya sederhana tapi dahsyat, kami Amerika akan melindungi kerajaan kalian dengan kekuatan militer penuh. Tapi syaratnya satu, kalian dan seluruh PC hanya boleh menjual minyak menggunakan mata uang dolar Amerika. Kesepakatan itu pun terjadi, lahirlah yang disebut petrodollar. Permintaan buatan untuk bayangkan ini, hampir setiap negara di dunia butuh minyak untuk kampret, transportasi listrik, bahkan logistik, makanan sehari-hari. Karena minyak hanya boleh beli dengan dolar, maka seluruh dunia terpaksa mencari dolar setiap saat. Ini namanya permintaan berlatih anti sentakan tonger endaran. Amerika tinggal bertatap dolar sebanyak yang mereka mau, sementara negara lain termasuk Indonesia harus bekerja keras, menjual barang, mengekspor sumber daya alam, bahkan meminjam uang hanya untuk mendapatkan dolar itu. Uang muter balik ke Amerika, petrodollar recycling. Triliunan dolar yang masuk ke kantong negara-negara pengekspor minyak, terutama Arab Saudi, tidak dibiarkan mengendap begitu saja. Uang itu diputar balik ke Amerika, mereka beli US Treasury, surat utang pemerintah Amerika. Setiap kali dunia membeli minyak, secara tidak langsung mereka sedang meminjamkan uang ke Amerika untuk menutup defisit anggaran dan membiayai militer mereka yang super mahal. Jadi semakin banyak minyak yang dibeli dunia, semakin besar pula pinjaman gratis yang diterima Amerika. Dolar dijadikan senjata mematikan. Ini bagian yang paling gelap, karena hampir semua transaksi dolar di dunia harus melewati sistem keuangan Amerika, termasuk SWIFT Amerika. Serikat punya kekuasaan luar biasa, yaitu tombol mati. Mereka bisa menekan satu tombol untuk memblokir akses suatu negara ke sistem dolar. Akibatnya negara tersebut langsung lumpuh, tidak bisa bayar impor, tidak bisa terima ekspor, perusahaan kolaps, rakyat kelaparan tanpa es perlu menembakkan satu peluru pun. Ini disebut weaponization of the dollar atau weaponize interdependent. Kesimpulan sederhana, Amerika tidak perlu takut utang membengkak karena seluruh dunia yang membayar utang mereka. Mereka mencetak dolar, dunia yang bekerja keras untuk mendapatkannya. Lalu uang itu kembali lagi ke Amerika dalam bentuk pinjaman. Itulah mengapa Amerika bisa berutang ratusan ribu triliun rupiah dan tetap berdiri tegak. Sistem yang sangat licik, sistem yang sangat kejam, dan sistem yang sampai sekarang masih berjalan.
petrodollar system. Satu awal mula, semuanya pada tahun 1974. Pada tahun ini, dolar Amerika sedang goyah berat karena sudah tidak lagi didukung emas murni sejak Nixon jabak Bretton Woods. Nilai dolar mulai goyah. Datang Henry Kissinger ke Arab Saudi dengan sebuah tawaran yang tidak bisa ditolak. Dealnya sederhana tapi dahsyat. Kami Amerika akan melindungi kerajaan kalian dengan kekuatan militer penuh. Tapi syaratnya satu, kalian dan seluruh OPEC hanya boleh menjual minyak menggunakan mata uang dolar Amerika. Kesepakatan itu pun terjadi, lahirlah yang disebut petrodolar. Permintaan buatan untuk dolar. Bayangkan ini, hampir setiap negara di dunia butuh minyak untuk pabrik, transportasi listrik, bahkan logistik makanan sehari-hari. Karena minyak hanya boleh dibeli dengan dolar, maka seluruh dunia terpaksa mencari dolar setiap saat. Ini namanya permintaan buatan atau sintaktik demand. Amerika tinggal mencendol dolar sebanyak yang mereka mau, sementara negara lain termasuk Indonesia harus bekerja keras menjual barang, mengekspor sumber daya alam, bahkan meminjam uang hanya untuk mendapatkan dolar itu. Uang umur balik ke Amerika, petrodolar recycling. Triliunan dolar yang masuk ke kantong negara-negara pengekspor minyak, terutama Arab Saudi, tidak dibiarkan mengendap begitu saja. Uang itu diputar balik ke Amerika. Mereka beli US Treasury, surat utang pemerintah Amerika. Setiap kali dunia membeli minyak, secara tidak langsung mereka sedang meminjamkan uang ke Amerika untuk menutup defisit anggaran dan membiayai militer mereka yang super mahal. Jadi semakin banyak minyak yang dibeli, minyak semakin besar pula pinjaman gratis yang diterima Amerika. Dolar dijadikan senjata mematikan. Ini bagian yang paling gelap, karena hampir semua transaksi dolar di dunia harus melewati sistem keuangan Amerika, termasuk SWIFT ke Amerika Serikat. Punya kekuasaan luar biasa, yaitu tombol magic. Mereka bisa menekan satu tombol untuk memblokir akses suatu negara ke sistem dolar. Akibatnya, negara tersebut langsung lumpuh, tidak bisa bayar impor, tidak bisa terima ekspor. Perusahaan-perusahaan kolaps, rakyat kelaparan tanpa perlu menembakkan satu peluru pun. Ini disebut weaponization of the dollar atau weaponiza interdependence. Kesimpulan sederhana, Amerika tidak perlu takut utang membengkak karena seluruh dunia yang membayar utang mereka. Mereka mencetak dolar, dunia yang bekerja keras untuk mendapatkannya. Lalu uang itu kembali lagi ke Amerika dalam bentuk pinjaman. Itulah mengapa Amerika bisa berutang ratusan ribu triliun rupiah dan tetap berdiri tegak. Sistem yang sangat licik, sistem yang sangat kejam, dan sistem yang sampai sekarang masih berjalan.